saya adalah pemateri yang pertama. Sebelum itu, saya akan memberitahu bahwa fungsi implisit adalah fungsi yang memiliki dua atau lebih variabel, yaitu variabel bebas dan variabel tidak bebas, yang berada dalam satu ruas dan tidak dapat dipisahkan dalam ruas yang berbeda. Oke, saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu 4x kuadrat kali y dikurang 3y sama dengan x pangkat 3 kurang 1. Jadi, soal yang pertama itu ada 4x kali y kurang 3y sama dengan x pangkat 3 kurang 1. Jadi, penyelesaiannya itu kita misalkan sebagai y aksen sama dengan u aksen kali v ditambah v aksen kali u. Jadi semuanya itu kita akan masukkan ke dalam persamaan ini. Jadi kita misalkan sebagai 4x kuadrat itu sebagai u dan y sebagai v. Oke? Jadi caranya itu misalnya itu u aksen adalah turunan dari 4x kuadrat. Jadi turunan dari 4x kuadrat itu 8x. Nah, sedang v-nya itu berarti y. Berarti kali y. Ditambah v aksen. V aksen itu ini, berarti turunan dari y. Nah, turunan dari y itu dy per dx. Nah, u berarti 4x kuadrat. Nah, yang kedua 3y. Kita akan mencari turunan 3y pakai persamaan ini dikurang turunan dari 3y 3. Nah, y adalah mencari fungsi x, berarti dy per dx. Nah, setiap ada variabel y, maka kita menuliskan dy per dx sama dengan turunan dari ini, sama ke persamaan yang tadi. Turunan dari x pangkat 3 yaitu 3 x pangkat 2. Turunan dari 1 0, berarti nggak usah ditulis. Nah, selanjutnya di sini ada dy per dx-nya 2. Jadi kita tulis dy per dx. Nah, kemudian kita satukan ini dan ini. Berarti 4x kuadrat dikurang 3. Nah, kemudian kita hitung di ruas yang kanan, kita masukin ini 8xy, berarti sama dengan 3x kuadrat. Nah, karena ini di ruas kiri, jadi kalau dipindahkan ke ruas kanan berarti dia minus, berarti dikurang 8 kurang karena ini ruas, jadi 8xy. Nah, kita bisa ketemu bahwa dy per dx sama dengan, kasih turun di ruas kanan terlebih dahulu, kemudian dikasih turun ke ruas kiri. 3x kuadrat dikurang 8x y per 4x kuadrat dikurang 3. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa turunan implisit dari 4x kuadrat y kurang 3y sama dengan x pangkat 3 kurang 1, yaitu ini.
Baik, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang turunan implisit. Turunan implisit adalah turunan dengan fungsi yang memiliki lebih dari satu variabel, di mana variabel bebas dan variabel terikat berada dalam satu ruas dan tidak bisa dipisahkan pada ruas yang berbeda. Adapun beberapa hal yang perlu dipahami dalam proses menurunkan fungsi implisit, khususnya yang terdiri dari dua variabel. Yang pertama, jika suku hanya mengandung variabel x, maka turunannya terhadap x berbentuk x d per dx. Dua, jika suku hanya mengandung variabel x, maka turunannya terhadap variabel x berbentuk y d per dy atau dy per dx. 3. Jika suku mengandung variabel x dan y sekaligus, misalnya xy, maka turunannya terhadap variabel x berbentuk xy d per dx ditambah xy d per dy atau dy per dx. Diferensikan setiap suku terhadap x, d per dx dalam kurung ax pangkat 2 ditambah d per dx dalam kurung by pangkat 2 sama dengan d per dx dalam kurung 1. 2ax ditambah 0 ditambah 2by sama dengan dy per dx itu sama dengan 0. 2by sama dengan dy per dx sama dengan minus 2ax. dy per dx sama dengan 2ax ditambah 2by per 2ax. dy per dx sama dengan ax per by. Jadi diperoleh dy per dx itu sama dengan ax per by. Contoh soalnya, jika y pangkat 3 ditambah 7y sama dengan x pangkat 3, tentukan dy per dx. d per dx dalam kurung y pangkat 3 ditambah d per dx dalam kurung 7y sama dengan d per dx dalam kurung x pangkat 3. 3y pangkat 2 dy per dx ditambah 7 dy per dx sama dengan 3x pangkat 2. dy per dx dalam kurung 3y pangkat 2 ditambah 7 sama dengan 3x pangkat 2. Jadi hasil yang diperoleh dy per dx sama dengan 3x pangkat 2 per 3y pangkat 2 ditambah 7. Adanya fungsi persamaan ini mengakibatkan munculnya aturan untuk menentukan turunannya. Aturan tersebut dikenal dengan aturan turunan fungsi implisit. Jika terdapat Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi implisit. Fungsi implisit adalah fungsi yang memiliki dua variabel atau lebih, yaitu variabel bebas dan variabel tidak bebas, yang keduanya berada dalam satu ruas dan tidak dapat dipisahkan dengan ruas yang berbeda. Jadi, di sini saya akan juga menjelaskan atau membahas tentang contoh soal nomor 3, yaitu tentukan turunan fungsi implisit x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 4xy ditambah 7 sama dengan 0, dan tentukan turunan y terhadap turunan x. Jadi langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Tentukan fungsi persamaan dari x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 4xy ditambah 7 sama dengan 0, maka terlebih dahulu kita mendiferensialkan fungsi tersebut terhadap x. Jadi dapat dihasilkan bahwa turunan y terhadap turunan x kuadrat ditambah turunan y terhadap turunan x y kuadrat ditambah turunan y terhadap turunan x 4xy ditambah turunan y terhadap turunan x 7 sama dengan 0. Di sini kita menghasilkan 2x karena 2x berasal dari turunan x kuadrat terhadap x. Sedangkan di sini kita menghasilkan 2y turunan y terhadap turunan x karena
berasal dari turunan Y kuadrat. Kita di sini menggunakan aturan rantai, di mana Y kuadrat menghasilkan 2Y terhadap turunan Y terhadap turunan X. Selanjutnya, di sini kita menghasilkan 4X turunan Y terhadap turunan X ditambah Y. Ini dihasilkan berasal dari turunan 4XY menggunakan aturan hasil kali. Di sini 7 berubah menjadi 0 karena turunan konstanta selalu bernilai 0. Langsung saja kita operasikan seluruh persamaannya. 2x ditambah 2y turunan y terhadap turunan x ditambah 4x terhadap turunan y terhadap turunan x ditambah 4y. 4x dikali masuk sehingga menghasilkan 4x turunan y terhadap turunan x, dan 4y dihasilkan dari hasil kali masuk. Oke, untuk menentukan fungsi persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 4x y ditambah 7 sama dengan 0 dapat kita hasilkan bahwa dapat dihasilkan yaitu 2x ditambah 2y turunan y terhadap turunan x ditambah 4x turunan y terhadap turunan x ditambah 4y sama dengan 0. Selanjutnya kita menentukan turunan y terhadap turunan x. Untuk menentukan turunan y terhadap turunan x yaitu dengan menggabungkan turunan y terhadap turunan x dari persamaan sebelumnya, yaitu 2x ditambah 2y turunan y terhadap turunan x ditambah 4x turunan y terhadap turunan x ditambah 4y sama dengan 0. Jadi dapat dihasilkan yaitu 2x turunan y terhadap turunan x ditambah 4x turunan y terhadap turunan x sama dengan negatif 2x ditambah 4y. Di sini kita menghasilkan negatif karena 2x ditambah 4y awalnya bernilai positif di ruas kiri, namun berpindah ruas pada ruas kanan jadi menghasilkan negatif 2x ditambah 4y. Selanjutnya kita urutkan dari nilai yang terbesar ke nilai yang terkecil, yaitu 4x ditambah 2y turunan y terhadap turunan x sama dengan negatif 2x ditambah 4y. Jadi dapat kita ketahui bahwa turunan y terhadap turunan x menghasilkan negatif 2x ditambah 4y per 4x ditambah 2y, dan dapat disederhanakan menjadi negatif x ditambah 2y per 2x ditambah y, yang dimana kita membaginya dengan 2, yaitu 2x dibagi 2 menghasilkan x, 4y dibagi 2 menghasilkan 2y, 4x dibagi 2 menghasilkan 2x, dan 2y dibagi 2 menghasilkan y. Mungkin itu saja yang sempat saya bahas untuk contoh soal nomor 3. Sekian, wassalamualaikum. Baik, di sini saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan tentang turunan implisit. Sebuah fungsi dapat dinyatakan implisit apabila nilai y didapatkan dari nilai x. Misalnya yaitu 7y kubik ditambah y sama dengan x kubik, yang dimana 7y kubik berubah menjadi 21y kuadrat dikali dy dx ditambah dy dx sama dengan 3x kuadrat. Dy dx sama dengan 3x kuadrat per 21y kuadrat ditambah 1. Pada titik 2,1 dy dx sama dengan 12 per 21 ditambah 1 dengan 6 per 11. Jadi persamaan garis singgungnya yaitu y kurang 1 sama dengan 6 per 11 x kurang 2, atau bisa disebut dengan 6x kurang 11y kurang 1 sama dengan 0. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi
turunan implisit beserta contoh soalnya. Yang dimana fungsi implisit atau implicit function adalah fungsi yang memuat lebih dari satu variabel yang berjenis variabel bebas dan variabel terikat yang berada dalam satu ruas sehingga tidak bisa dipisahkan pada ruas yang berbeda. Contoh sebagai berikut: X pangkat 2Y tambah XY pangkat 2 sama dengan 3 diturunkan dalam kurung X tambah Y dalam kurung 3 kurang dalam kurung X kurang Y dalam kurung 4 sama dengan XY sin dalam kurung XY tutup kurung kurang cos dalam kurung XY tutup kurung tambah Y sama dengan 0 diturunkan X pangkat 4Y pangkat 3 per X pangkat 4 tambah Y pangkat 3 sama dengan X pangkat 2 tambah 3Y. Secara umum fungsi f dalam kurung X Y tutup kurung sama dengan C untuk suatu bilangan real C disebut sebagai persamaan fungsi implisit. Untuk menurunkan fungsi implisit, aturan turunan fungsi dasar atau fungsi yang hanya terdiri dari satu variabel tetap berlaku, tetapi pada fungsi implisit notasi turunan yang dipakai bukan tanda aksen lagi, melainkan notasi Leibniz seperti dy per dx. Jadi saya akan memberikan contoh soal keempat. Yang dimana di sini menurun pada jadi saya hanya menulis di kertas, mungkin bisa dilihat di sini. Jadi di sini menurunkan secara implisit 3xy kurang 4 sama dengan x. Direferensialkan setiap suku terhadap x. Jadi lihat. Di sini d per dx dalam kurung 3xy kurang d per dx dalam kurung 4 tutup kurung sama dengan d per dx dalam kurung x diturunkan 3y tambah 3x dy per dx tutup kurung kurang 0 sama dengan 1 diturunkan 3x dy per dx sama dengan 1 kurang 3y diturunkan dy per dx sama dengan 1 kurang 3y per 3x. Sekarang kita peroleh turunan implisitnya, tetapi perhatikan bahwa ruas kanannya masih memuat variabel y. Oleh karena itu kita perlu lakukan substitusi. Y sama dengan X tambah 4 per 3X. Di sini kita mensubstitusikannya, yaitu diturunkan dy per dx sama dengan 1 kurang 3 dalam kurung X tambah Y X tambah 4 per 3X tutup kurung per 3X sama dengan 3x per 3x kurang 3x tambah 12 per 3x per 3x sama dengan negatif 12 per 9x kuadrat sama dengan 4 per 3x kuadrat. Jadi terbukti bahwa fungsi 3xy per
3xy kurang 4 sama dengan y memiliki turunan yang sama terhadap x bila dalam bentuk fungsi implisit maupun fungsi eksplisit. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.